Tiba-tiba datang, tiba-tiba senyum-senyum, disuruh juggling, kayak gitu. Lihatlah pala botaknya dan senyumannya, beuh. Ingat sesuatu kalian ini pasti. Tahulah kalian siapa. Hai. Oke kawan-kawan, balik lagi ke bacotan santuy. Tepat ngebacot anak bola yang nggak baperan. Asik. Sesuai judul di depan, di sini aku mau ceritalah sedikit tentang Lord kebanggaan kita semua, yaitu Lord Lingard dan Lord Brightwhite. Tapi kita kenalan dulu ya kawan, karena tak kenal maka tak sayang, oke? Perkenalkanlah, namaku ini Goy. Kalian bisa manggil aku Abang Goy. Biar lebih enak ngebacotnya. Abang Goy, nggak gini, nggak gitu. Kan lebih enak. Jadi ngebacotnya bisa lebih santuy. Oke kawan-kawan? Oke, kita lanjutlah videonya dari sekarang. Tapi sebelum itu, jangan lupa lah kalian like dan subscribe channel ini biar makin paten, supaya bisa dengar bacotanku terus, supaya bisa ngebul juga dapurku. Enak kalian aja yang dengar aku ngebacot, berbusa lah mulut aku berbacot terus. Oke, sama-sama untung kita. Kalian dengar bacotanku, kalian sambil subscribe, akan ku bacotin terus tuh. Nanti klub bola apa aja yang kamu orang request, bisalah kalian tulis di kolom komentar, oke? Biar makin enak ngebacotnya, biar makin semangat nge-konten YouTube ini. Oke kawan-kawan? Siap, laksanakan. Oke, masuk yang pertama. Sebelum kita ngebahas Lord kebanggaan kita itu, kalian harus tahulah asal-muasal kata Lord itu dari mana. Nanti aku udah berbusa ngebacot kalian ternyata belum tahu istilah Lord itu sendiri. Kan capek aku. Udah ngebahas sana, ngebahas ini, taunya kalian belum tahu Lord itu apa. Aduh, jadi tiru lah macam ini. Bodoh kali kalian ini kalau tidak tahu Lord itu apa. Ancuk! Lord itu sebenarnya muncul dari keresahan-keresahan jurnalis-jurnalis sepak bola yang ada di Eropa sana. Media jurnalis dikenal cukup kejam. Mereka tidak segan-segan menggambarkan penampilan terburuk para pesepak bola, bahkan hingga mewawancarainya. Sedangkan gelar Lord itu sendiri sebenarnya berasal dari Inggris dan memiliki nilai sejarah. Di sana, gelar ini menggambarkan derajat bagi kaum bangsawan, pemimpin dan pengusaha. Wah, mantap kali lah sebenarnya kata Lord ini. Tapi berbanding terbalik tidak? Lord di sana bangsawan. Sementara kalau di dalam sepak bola, Lord itu, nah, isi sendirilah kalian. Tahu dari mana istilah-istilah Lord yang pernah kalian dengar? Oke. Kalian harus tahu lah kawan-kawan, gelar Lord itu sendiri masuk ke dalam dunia sepak bola pada musim 2013-2014. Dan asal mulanya karena adalah pemain bernama Niklas Bendtner, merupakan pemain Arsenal. Ya, pemain Arsenal. Beberapa tahun silam, Niklas Bendtner adalah salah satu pemain Arsenal yang sangat potensial dan cukup berbakat di Arsenal. Dan penampilannya pun tidak bisa dibilang buruk. Selalu ada gol yang tercipta pada saat dia bermain. Bermain sama anak-anak tapi bersama SSB Arsenal tampaknya. Penampilan yang inkonsisten di Arsenal membuat tim Arsenal meminjamkan dia ke Italia, tepatnya ke tim Juventus. Semusim di Italia, dia pun dikembalikan ke Arsenal. Dia semakin terpuruk dan membuatnya kesulitan masuk tim utama. Menit bermain yang kurang dan mendapat banyak kritikan, ia sekarang terancam tanpa klub karena pada saat itu kontraknya bersama Arsenal akan segera berakhir. Akan tetapi, ketika ditanya mengenai masa depannya, jika kontraknya segera berakhir, Bernal pun menjawab, jika mungkin ia akan dipinang oleh Real Madrid atau Barcelona. Hei, mana ada lah yang mau ngerekrut dia? Badak Lampung pun kurasa suruh merekrut dia, ogah lah dia. Pemain macam apa dia ini? Pernyataan tersebut tentunya menjadi bahan lelucon karena pada saat itu kenyataannya dia pun tidak memiliki klub. Semacam Arsenal pun ogah balikin dia lagi. Apa dia nih? Pemain tidak jelas, nyetak gol tidak pernah. Dibilang striker paling unggul, bahkan bisa mengalahkan Messi dan Ronaldo katanya. Halah Bendtner. Itulah kenapa dia disebut Lord. Lord dalam keadaan terbalik, yaitu banyak bacot. Iya. Sebanyak Lord Bendtner muncul di muka bumi ini, banyakkah Lord di dalam sepak bola yang bermunculan? Kalian harus tahu lah, banyak sekali Lord yang ada saat ini, seperti Lord Higuain, Lord Werner, Lord Bernardeschi, Lord Benzema, dan Lord lainnya.
Sebenarnya masih banyak lah lord di luar sana yang bertebaran di dalam dunia sepak bola. Tapi nggak mungkin lah aku bacoti semua. Bisa habis kuota kalian dengerin bacotanku terus. Kan sia-sia. Tapi kali ini yang aku akan bahas ialah lord dari segala lord, yaitu Lord of the Lord. Siapa lagi kalau bukan Lingardinho dan Martin Braithwaite. Dengar namanya pun sudah gonjang-ganjing hati kalian. Ingin lanjut ngebacoti terus. Oke, yang pertama yang kita bahas ialah Lord Braithwaite. Braithwaite ini didatangkan oleh Barca sebagai pengganti Luis Suarez yang harus pergi dari Barcelona ke Atletico Madrid. Namun transfer ini mengagetkan banyak pihak karena Braithwaite dianggap belum pantas membela klub sebesar Barcelona. Selain itu, Barcelona dihujani kritikan karena merekrut pemain di luar bursa transfer walaupun tak menyalahi aturan La Liga. Gimana nggak kaget lah? Tim sebesar Barcelona tiba-tiba merekrut entah pemain dari mana ini. Tiba-tiba datang, tiba-tiba senyum-senyum, disuruh juggling, kayak gitu. Lihatlah pala botaknya dan senyumannya, Ingat sesuatu kalian ini pasti. Tahulah kalian siapa. Hai. Hello, motherfucker. Kalian tengok dikit lah. Kepalanya yang botak, senyumannya yang kayak pernah lihat di mana gitu. Kayak apa ya? Sabar, aku ingat dulu ya. Oh alah, ya baru ingat ternyata dia ini artis kebanggaan kita. Kalian tahu sendirilah. Tidak perlu dijelaskan kalau ini menemani masa-masa remaja kita tentunya. Wajar jika belum pernah mendengarnya, sebab sepanjang karirnya Barca adalah klub besar pertamanya. Pemain 24 tahun ini sebelumnya cuma pernah bermain di klub-klub kurang Eropa seperti Middlesbrough, Bordeaux, dan Toulouse. Pantas lah nggak pernah dengar. Klub yang dibelanya pun aku tak pernah dengar lah tampaknya. Apalagi pemainnya. Hai. Okay. Ia pun diambil karena kondisi darurat yang dialami oleh Barcelona, yakni perginya Luis Suarez ke Atletico Madrid. Selain itu, Barcelona juga merasa para pemain akademi yang belum siap dipromosikan ke tim senior, sehingga opsi merekrut Martin Braithwaite pun merupakan pilihan utamanya. Wih, paten kali lah Braithwaite ini ternyata. Barca memang tak punya banyak pilihan. Mereka cuma bisa merekrut pemain Liga Spanyol. Braithwaite bergabung dengan Barcelona dari Liga NES di pertengahan musim 2019-2020. Membuat 40 penampilan untuk Blaugrana dan mencetak berapa? Tak tahu lah. Ternyata Braithwaite mencetak 3 gol. Wih, 3 gol. Kebanyakan di 0. Lah, berapa semestinya? Nggak ada lah gol dicetak dia. Dia tuh macam apa ya? Nggak tahu lah, kalian jelasin sendiri ternyata. Striker macam apa lah dia ini? 40 agak cetak 3 gol. Macam tak berguna tampaknya. Pantas lah Barca nggak juara. Punya striker macam ini ternyata. Beda lah sama Luis Suarez. Nomor 9 yang dipakai. Dan sama, Suarez mantap sekali kalau depan gawang. Set bisa cetak gol. Berbeda sama Martin Braithwaite. Aku pun tak sanggup melihatnya dia bermain. Lucu kali lah kadang. Bola ditendang, tapi bukan masuk gawang, keluar stadion tampaknya. Pantaslah kau disebut Lord Bang. Penampilan kau banyak, tapi golmu tidak banyak. Aneh lah Barcelona ini merekrut pemain yang entah dari mana asalnya tiba-tiba muncul aja di media. Dari sisi tanya jawab mengatakan bahwa Braithwaite telah mencintai Barcelona di dalam hatinya. Pasalnya ketika ditanya tentang idola dan stadion favoritnya pun dia menjawabkan hal berkaitan dengan Barcelona. Dia yang jawab, Barcelona merupakan tim favoritku, stadion Camp Nou merupakan tempatku. Alah. Pernyataan yang membuat Martin Braithwaite menjadi Lord of the Lord dalam dunia sepak bola ialah Braithwaite dengan percaya diri mengatakan dirinya adalah pemain yang tercepat dimiliki oleh Barcelona saat ini. Dengan pede ditanya oleh siapa pemain tercepat di Camp Nou saat ini oleh wartawan. Tentu saya lah. Wih, mana ada kau nih? Kau nih cepat mengambil hati para penonton untuk ngebacoti kau. Siapa sangka lah seorang Martin Braithwaite adalah pemain terkaya pertama di Barcelona menurut Forbes dan jurnalis olahraga Zach Lowe, seperti diberitakan Football Espana.
Sebenarnya, Messi lah yang dianggap sebagai pemain terkaya di Barcelona. Tapi karena saat ini dirinya sendiri bukan pemain Barcelona karena habis kontraknya. Maka dari itu, Martin Braithwaite kebanggaan kita yang memegang kekayaan terkaya di Barcelona. Karena Braithwaite dikabarkan memiliki sebagian besar bisnis real estate senilai 250 juta euro. Banyak kali lah. Itu 250 juta euro kalau dibelikan gorengan, bisa satu Indonesia pun kebagian minyaknya. Bangsat kau. Di Barcelona, Lord kebanggaan kita ini hanya hobi lah ternyata. Sudah kaya lah ternyata. Main bola adalah hobi kami karena kaya sudah kaya. Wih, sultan kali lah abang ini ternyata. Kita ketawa-tawa nggak ada uang. Dia kayak gitu pun banyak uang dia. Jadi sepak bola itu ya macam recehan saja lah. Lord yang senantiasa menghibur kita dalam dunia sepak bola. Janganlah kau pindah dari Barcelona bang. Nanti hilanglah kau dari peredaran. Kejam kali media sekarang. Kau tim kecil, hilanglah kau. Kau tim besar, kau diangkat. Meskipun kau Lord. Ancuk. Sekarang kita mau ngomongin tentang Lord yang dari Inggris, yaitu Lord Lingard yang sekarang bermain untuk West Ham. Bermain di MU, nggak nyetak gol. Bareng main di West Ham, dibikinlah terjongkek kiper-kiper lawan, rasanya sedap kali lah lihat dia bermain. Wih, kencang kali, sepak sana sepak sini selebrasi. Tampaknya makin kesini Lord kebanggaan kita nih makin ciamik lah. Lama-lama nggak bisa jadi Lord juga dia ini karena bagus sekarang, nggak kayak dulu. Makin berselema aja dia. Dikit-dikit jatuh, dikit-dikit buang-buang peluang. Dibuatlah bola itu keluar stadion sama dia. Tapi di sini aku mau cerita lah awal mula dia disebut Lord karena keangkuhan Jesse Lingard itu sendiri, karena tidak sebanding dengan performa di lapangan. Atas performanya itu, Jesse Lingard juga kerap menjadi sasaran cibiran pecinta Manchester United. Pencapaian Lingard sejak 30 Desember 2018, sayangnya Lingard ini hanya mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 28 pertandingan. Wih, 28 pertandingan, 1 gol, 1 assist. Wuih, tajam sekali lah tampaknya Jesse Lingard ini. Pantas disebut Lord di Manchester United. Bangsat kau. Yang bikin dia menjadi Lord di MU yaitu penampilan di luar lapangannya. Dia ini pemain sepak bola, mencetaknya 1 gol, 1 assist dari 28 pertandingan. Dia ini asik ngonten saja. Dikit-dikit joget, dikit-dikit nyanyi. Lagi pula dia sering benar memasak di kontennya. Dia ini pemain bola atau YouTuber sebenarnya. Itulah yang bikin gaya geram. Fans-fans MU di sana bacoti. Apalah pemain ini? Asik ngonten, terus pemain bola, apa YouTuber lah dia ini sebenarnya. Itulah kenapa dia disebut Lord. Kalau kamu mau ngonten aja lah bang. Gak usah main bola. Gak usah ke klip kami. Itulah geramnya fans United. Hi. Okay. Kalian tahu gak kawan-kawan? Pada tahun 2019 muncul sebuah video yang diberi judul Jesse Lingard Most Beautiful Goal and Assist of 2019. Di dunia maya dalam bentuk berisi gol-gol dan assist terbaik Lingard sepanjang 2019. Mau tahu berapa durasi video tersebut? Berapa? Tebak. 8 detik rupanya. Loh, kok singkat sangat lah. Iya, karena sepanjang 2019 memang tidak ada yang menghasilkan apa-apa di Premier League. Memang Lord sekali lah abang kita ini. Pantas lah, sematan Lord ini tidak salah dan tidak meleset disemat kepada abang kita satu ini. Parahnya lagi, bahkan ada yang membuat kita tertawa sambil geleng-geleng kepala rupanya. Ketika Jesse Lingard disandingkan dengan pohon. Pohon? Iya, pohon. Pohon dianggap masih berkontribusi dengan memberikan kesejukan dan oksigen untuk umat manusia bernapas. Sedangkan Lord kita kebanggaan ini kerap membuat pendukung MU sesak nafas. Ada. Emang lucu sekali fans MU ini. 11-12 sama fans Arsenal.
Tapi dari semua hal tersebut adalah beberapa faktor yang membuat Lord kita ini sedikit kesulitan untuk bermain bagus di MU. Menurut media-media mengatakan ada beberapa faktor yang membuat penampilan menurun. Salah satunya ialah faktor keluarga yang berantakan dan karena salah satu keluarganya yang banyak merasakan sakit. Tapi hal itu bukan berarti membuat harus tampil buruk di setiap pertandingan. Dia harus berusaha melupakan sejenak masalah pribadinya tersebut karena dia adalah pemain profesional yang dibayar oleh MU. Iyalah, pemain profesional dibayar. Masa udah dibayar mahal-mahal, mainnya macem kayak gitu. Namun pada akhirnya Lingard dipinjamkan ke West Ham sejak tanggal 29 Januari 2021. Bersama West Ham, pemain 28 tahun Inggris ini menggila. Emang gila, tambah gila pemain kita abang ini. Iya. Lingard tercatat mencetak gol dan assist dalam 7 penampilan terakhir untuk West Ham di Premier League. Tahu nggak kalian? 7 gol 3 assist. Dibandingkan 2 tahun lalu, jauh lah. Total dia telah mencetak 9 gol dalam 10 penampilan untuk West Ham. Emang lah, abang kita ini ternyata bukan dia yang Lord. Ternyata dia cuma salah klub aja lah. Tapi di sini aku nggak mau lah ngebandingin Lord kita dua ini, soalnya nggak ada gunanya mereka dibandingin. Kalau ngebandingin Ronaldo sama Messi kan enak dikit. Ronaldo punya tendangan, Messi punya skill, punya dribble manjanya. Kalau ibaratnya kayak gini, woi Do, berapa golmu? Banyak lah golku. Kalau kau berapa asismu? Yaelah, banyak lah. Kan seru kalau kayak gini, macam percakapan Ronaldo dan Messi. Dah ini, dua Lord kita. Kontribusi gol dikit, asis juga dikit. Apa yang mau diharapkan? Hei, berapa golmu? Gak ada lah bang. Sama aku dia. Oke lah, sama-sama berarti kita. Ngeteh asu anjingnya. Ternyata memang cocok lah mereka berdua memegang Master of Lord, sama-sama beban di klubnya masing-masing. Tapi hal yang paling aku kecewa, bisa lah mereka bertemu waktu semifinal Euro kemarin, tapi Lord Lingard nggak dipanggil timnasnya. Parah kali emang pelatih timnas Inggris ini. Coba kalau dipanggil, bisa terjadi pertandingan abad ini nih, yang mempertemukan Lingardinho dan Sri Baginda Martin Braithwaite. Bisa sepi stadion. Tapi menurut statistik, menurutku juga sih sebenarnya mereka berdua tidak bisalah dibandingkan karena berbeda posisi. Braithwaite lebih maju ke depan sebagai striker murni, sedangkan Lingard lebih ke belakang sebagai gelandang. Jadi nggak bisa dibandingkan macam Messi dan Ronaldo. Jadi untuk seberapa lotnya mereka, kalian nilai sendiri dari bacotan aku ini. Yang mana pantas memegang Lord of the Lord abad ini, sehingga kalian bisa menentukan yang mana paling buian. Ketawa aku sampah. Gak tahan melihat Lord 2 ini. Macam benar-benar tak berguna tampaknya. Oke lah, cukup sekian aja lah ngebacotin Lord kita ini. Tulis di kolom komentar ya kalau ada yang lain. Karena aku gak sanggup lah aku membayangin dua Lord ini. Karena Lord ini sama-sama emang gak berguna emang nampaknya. Intinya dua orang ini benar-benar megang Master of the Lord. Jadi nggak usah lah dibanding-bandingkan. Emang tidak ada gunanya juga. Jadi sekianlah dari saya. Bye-bye geng. Oke.